Waalaikumsalam. Ayo masuk. Aku jadi terima kasih ya sudah datang kembali di ruang kita ini. Kali ini sudah berkomitmen dengan janjinya. Kesepakatan kita kemarin kan memang ada pertemuan kedua ya di ruangan. Sebelum kita lanjut, mungkin bisa cari posisi duduk yang paling nyaman. Maka kita relax. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi harapnya nanti kita semangat, antusias dan aktif memberikan pendapat ya untuk kegiatan ini. Jadi sebelum kita mulai hari ini, saya ucapkan ya terima kasih. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, pada pagi ini, atau pada kegiatan konseling ini, alangkah baiknya kita melakukan doa supaya kegiatan kita ke depan diridhoi, dapat berkah, dan berjalan dengan lancar. Siapa yang bersedia? Oke, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih Narisma atas kesediaan doa. Apakah kita perlu perkenalan lagi? Tidak perlu ya, sudah saling kenal ya semua ya. Jadi Mufli, Nisa, Adel, dan Bisma. Oke, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi berkenalan. Jadi kita akan mengadakan konseling kelompok ya. Konseling kelompok kita kan sudah pertemuan pertama. Hari ini kita pertemuan kedua. Masih ingat apa itu konseling kelompok? Ya, bisa. Bantuan, ya proses bantuan secara berkelompok, secara bersama-sama. Apa mau dikasih sama siswa? Bantuan penyelesaian masalah yang dilakukan secara bersama-sama melalui dinamika kelompok. Bagaimana nanti kalian yang kalian punya masalah tentang terlambat, itu kita mencarikan solusi bersama, kita diskusikan bersama ya. Seperti itu. Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu sudah saya sampaikan pertama, yaitu adalah bagaimana kalian nanti mampu memahami faktor-faktor penyebab perilaku terlambat. Kemudian kalian juga mampu menyusun aktivitas hari kalian mampu mengatur aktivitas harian dengan baik, itu ditandai dengan tepat waktu ke sekolah. Yang terakhir adalah kalian dapat merumuskan usaha-usaha untuk mengatasi perilaku terlambat, gitu ya. Masih tahu apa asas-asas dalam konseling kelompok ini? Kemarin sudah saya sampaikan. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama asas keterbukaan. Keterbukaan itu bagaimana kalian secara terbuka menyampaikan pendapat dan permasalahan yang kalian alami. Kemudian apa lagi? Kesukarelaan. Apa itu kesukarelaan? Sukarela datang ke sini tanpa paksaan atau tanpa dipaksa sama wali kelasnya atau gurunya ya. Jadi ikhlas datang ke sini. Kemudian apa lagi? Kenormatif. Apa itu kenormatifan? Jadi dalam konseling kelompok ini ada norma-norma dan aturan yang kita terapkan. Misalkan berpendapat tidak saling mendahului, ketika temannya berpendapat yang lain mendengarkan, meminta izin ketika berpendapat. Kemudian yang terakhir asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita sampaikan di konseling kelompok ini, masalah pribadi, pokoknya semua masalah yang kita ungkapkan itu tidak boleh dibocorkan keluar ya. Itu namanya asas kerahasiaan. Kemarin kan kita sudah berikrar ya, jadi kita tidak perlu lagi berikrar ya, jika komitmen kita saja ya terhadap ikrar itu. Oke? Jadi kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini kurang lebih 2 kali 40 menit ya, artinya 80 menit lah, melewati dari itu ya, 80 menit seperti itu. Oke?
saya lihat masih apa ini dengan tegang. Ya santai saja. Untuk lebih menyantaikan suasana kita, kita adakan espritnya lagi. Apa espritnya? Bermain supaya lebih fresh untuk mengikuti kegiatan selanjutnya ya. Oke? Bisa. Saya ada permainan ketika saya menyebutkan pagi, maka kalian tepuk 1. Kalau selamat siang, tepuk 2. Kalau malam, setengah saja. Tidak sampai malam kan orang tidur. Jadi tidak boleh tepuk tangan bangun nanti orang toh. Kalau malam, siang, malam. Itu mau konsentrasi ya. Oke. Kita mulai ya. Pagi, malam. Oke, mulai lagi. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, mulai lagi malam. Ya, konsentrasi lagi. Selamat pagi. Oke, siang. Oke, sudah malam ini. Oke, pagi. Siang, malam. Oke, utang dulu. Ada lagi 1. Lain lagi ya. Jadi besar, gajah itu apa? Besar atau kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Jadi begini, kalian praktekkan ya. Jadi kalau gajah itu besar, tapi gerakan tangannya begini, besar. Ya. Gajah besar, semut kecil. Ya, dia terbalik ya. Oke. Jadi semut kecil, gajah besar. Oke. Untuk memiliki kita untuk menguji konsentrasinya lagi ya. Apakah kita siap untuk lanjut? Oke, kita mulai. Gajah Kecil. Gajah Kecil. Gajah kecil atau besar? Kecil. Gajah kecil atau besar? Besar. Gajah besar, kecil. Kamu bilang, kalau saya bilang gajah, kamu bilang besar, tapi tangannya seperti ini ya. Oke, mulai. Semut Besar. konsentrasi. Oke, ulangi lagi. Gajah Besar. Semut Kecil. Gajah Besar. Oke, semut Kecil. Oke, tepuk tangan semua. Ini kita konsentrasi ya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali ya. Karena kita sudah fresh dan kita kembali. Jadi tugas saya sebagai guru BK adalah bagaimana memimpin kalian berdiskusi untuk mengatasi masalahnya. Kalian sebagai konseling atau anggota kelompok atau peserta diri adalah bagaimana memberikan pendapat dan solusi kepada teman-temannya. Oke, kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Kalau ada yang mau bertanya terkait pelaksanaan sama kelompok ini, ya. Kalau tidak ada ya kita siap ke kegiatan inti. Oke, siap ya. Sebelum kita lanjut, kita mau merefleksi dulu sampai bagaimana efektivitas usaha-usaha atau hambatan-hambatan yang sudah dilakukan Mufli. Karena Mufli kan kita sudah bahas kemarin permasalahannya. Kalian sudah memberikan 2 solusi kemarin. Nah, kita tinggal melihat sampai di mana perkembangan yang dilakukan oleh Mufli anak Mufli ini selama kurang lebih 2 hari ya. Kita kan kemarin hari Kamis, sekarang hari Sabtu ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak Mufli apa sih pengalaman yang didapatkan, kemudian kalau ada hambatan sampaikan ya supaya kita bisa mengevaluasi. Silakan Kak. Coba nyari Jumat Pak, susah tidur, susah. Hari Jumat, malam Jumat. Oh, malam Jumat. Tidurnya berapa? Sampai kasar ya? Jam 11. Ya kan itu ada perubahan ya. Dari jam 2 subuh itu sudah tidur. Malam Jumat itu jam 11 ya. Berarti sudah ada perkembangan sedikit ya. Oke, lanjut. Jam bangun pagi itu jam 5
5.45. Jam 5.45. Setelah itu langsung sholat subuh ya. Iya. Nah, jangan sampai duluan yang ayamnya makan Oke. Setelah itu karena kakak sekolah jam berapa? Jam 6.51. Jam 6.51 sebelum jam 7 ya. Kemudian tiba di sekolah Jam 7 lagi. berarti sudah tidak terlambat ya. Berarti ada progres perkembangan. Kemudian selanjutnya Hari Sabtu. hari Sabtu di hari ini ya. Malam Sabtu tidur ke jam 10. Oh, sudah lebih cepat lagi. Iya. Oke. Bangun tuh agak lambat. Nah, bangunnya jam berapa? Jam 6 pas. Jam 6 pas. Nah, udah sholat subuh berapa ini? Sholat cuma terlambat. Oh, terlambat. Oke. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Oh, 2 rakaat. Oh, Oke. Oke. Jam pergi sekolah 6.50. 6.50. Nah, setelah itu tiba di sekolah jam 7 pas. jam 7 pas. Kita masuk jam berapa? Jam 30. Oke, jadi secara kesimpulannya sudah ada progres perkembangan atau perubahan yang dilakukan oleh anak muklim. Kira-kira pengalaman hambatan atau ada enggak kendala-kendala yang dialami? Kendalanya pastinya tidur, Pak. Hah? Susah tidur. Susah tidur karena Dan jam konten apa? pembagian. Oh gitu. Karena memang sudah terbiasa tidurnya jam 2 ya agak sulit. Memang harus kita biasakan tidur lebih awal. Kalau sudah terbiasa maka sudah biasa. Kalau biasa. Jadi harus dibiasakan ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi sudah ada progres perkembangan yang dilakukan oleh anak muslim. Jadi itu ditingkatkan kembali. Kan ini kan sampai berapa kolom di sini? Sampai 1 minggu ya. Nanti kita evaluasi lagi nanti setelah ini hari ke-6 ya. Baik. Ya sekedar refleksi saja apa kita mengevaluasi apa yang perkembangan ya. Jadi selanjutnya kalian ini kan sudah mengungkapkan permasalahannya dengan Adel, Risma sama Misa sudah menyampaikan ke waktu pertama terkait permasalahannya akar seperti ini. Mereka Misa karena tinggal sama neneknya ke kebun sehingga dia neneknya mengantar setelah dari kebun dari sawah ya. Dia terlambat. Kalau Risma kemarin terlambat karena katanya kan tinggal sendiri di rumah, tidak ada yang membangunkan ya. Oh iya, seperti terlambat. Dia malamnya juga main di media sosial ya, seperti itu. Kemudian Adel ini terlambat karena apa kemarin? Nonton drakor sampai jam-jam berapa? Berjam-jam ya? Sampai jam berapa? Jam 2 subuh ya. Nah, akhirnya dia telat bangun juga. Ya berarti tidak sholat subuh juga dengan Adel ya. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi sholat subuh tapi tidur lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang menyebabkan dia terlambat. Apalagi kemarin Mbak sempat menyampaikan bahwa dia lupa menyetel alarm ya. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut kalian nih siapa kira-kira masalah lagi yang mau kita sampaikan? Apa kita mau bahas pada hari ini? Menurut saya dia. Jadi salah kita selesaikan semua ya 3 lagi ya. Kan 3 dari kalian yang perlu diselesaikan masalahnya. Jadi siapa yang pertama? Kenapa bisa disebut? Tidak ada orang tuanya, tidak tinggal sama orang tuanya. Hah? Kurang apa? Kurang kasih sayang, kurang perhatian ya. Tidak kasihan kodong. Jadi kalian ini semua temannya kasih berikan perhatian sama dia. Maksudnya nanti kita berikan solusi. Kemudian bagaimana kira-kira solusi yang ditawarkan kepada Risma supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, memang Risma memang tidak tinggal sama orang tuanya. Nanti kita lebih gali lebih dalam. Kenapa sih sehingga dia bisa terlambat? Ya. Sepakat ya Risma? Kita bahas dulu pertama ya. Oke. Jadi mungkin bisa Risma menyampaikan gara-gara kamu terlambat kenapa sih? Sekolah Siang istirahat ya. terus malamnya jam-jam Kalau sore kegiatannya apa? sore itu biasanya Main voli. Mana main voli? di dekat rumah. Dekat rumah. Oke, terus malamnya main HP sampai jam 2. main HP sampai jam 2. Apa yang apa yang dimainkan di HP? Apa kegiatan aktivitas di HP itu? Instagram, TikTok. Cece sama cowok juga ya kalau Tidak. ada cowoknya. Nah, ya. Kemudian sampai jam berapa tadi? Setengah 2 ya. Paling lama jam 2 ya. Tidurnya karena memang di rumahnya tinggal sama siapa, Risma? Sendiri. Oh sendiri. Oh kemarin sudah sampaikan bahwa sendiri ya. Sendiri.
orang tuanya di Malaysia ya, bukan kalau nggak salah. Kedua orang tuanya, bapak sama mama sama. Oh di sana ya, Malaysia. Sudah lama di sana? Sudah pada Ahad. Oh baru. Dia berangkat pada waktu hari Senin. Hari Senin. Dalam rangka apa ke sana? Ini ayah Pak, ada ini di sana sawitnya. Oh ada kapal kelapa sawitnya. Oh dia pergi urus di sana. Ya. Butik juga. Oh itu orang tua di sana. Kalau ada saudara Risma? Ada. Di mana sekarang saudara? KKN, kakak pertama, KKN. Di mana kuliah kakaknya? Di Bukit. Di UIN. Sekarang KKN. Kemudian Di Malaysia ikut yang kakak yang kedua ikut di Malaysia. Oh, Risma ini 3 saudara. bersaudara. Jadi Risma tinggal di rumah sendiri ya? Di rumah sendiri. Tinggal di rumah sendiri, kemudian tinggal juga sendiri di rumahnya. Iya. Oh iya, bagus sekali ya, tidak ada yang bangunkan, ya, tidak ada bangunkan ya kalau pagi ya, tidak ada yang kontrol, tidak ada yang tegur kalau malam, makanya dia bermain HP sampai supaya waktu karena tidak ada yang tegur karena mamanya di luar dari ya itu saya sekali kasihan sekali nih Risma karena kurang tapi selalu dikomunikasi dengan mamanya video call ya. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi ya penyebab masalahnya. Kira-kira nih menurut pandangan kalian, pendapat kalian, solusi apa sih yang seharusnya kita berikan kepada Risma? Saya izin bertanya. Risma, ada keluarga juga tinggal di dekat rumah. Siapa? Nenek. Sebaiknya saya mungkin agak kurang karena tinggal di rumah nenek daripada rumah sendiri. Tapi sebaiknya kalau bagus itu tinggal di rumah nenek agar bisa dibangunin. Ya betul sekali. Sudah? Oke. Betul. Kalau menurutku mengabari teman yang selalu membagi telepon Menurut ini ada bisa menyampaikan kepada temannya supaya bisa dilakukan kalau pagi atau di telepon ya. pasang alarm bisa. Yang bisa juga itu alarm ya. Masih ada? Sudah ada ya? Sudah ada ya? Kalau misalnya cepat tidur, terus kalau sebelum tidur pasang alarm. Sebelum tidur pasang alarm HP ya. Kalau ada jam waker bisa juga. Terus? Kalau bisa juga tanya waktu tadi. Bisa, iya. Sebelumnya Risma sholat atau tidak ini? Sholat nih, tidak bolong-bolong di sholatnya. Biasa bolong, biasa kedepan kalau sholat subuh ya. Boleh bolong begitu. Nah, itu tadi ya saran-sarannya temannya dari Musa tadi. Apa tadi? Sebaiknya tidak di rumah nenek. Ya sebaiknya tinggal di rumahnya nenek karena neneknya berseberang rumah ya. Iya, tetangga ji. Iya, salahnya begitu. Kalau mau ada perubahan atau mau berkeinginan ada kesadaran bisa sampaikan kepada nenek atau lebih baiknya tinggal sama nenek saja supaya ada yang bangunkan ya seperti itu menurut tadi. Kemudian mungkin tadi bisa minta tolong sama temannya bilang kalau misalkan subuh sudah jam 5 setengah 6 minta dibangunkan melalui telepon misalkan, tapi ya Risma juga harus jangan silent HP-nya. Percuma juga kalau ditelepon terserah HP-nya kan enggak bunyi HP-nya kan. Nah, HP-nya sebelum tidur di setel memang. Nah, itu tadi belum pandangannya atau solusi yang ditawarkan ada juga tadi. Sebelum tidur di setel memang alarmnya. Kalau ada jam wakernya. Kalau bisa alarmnya atau HP-nya disambungkan di salon. Nah, pas tadi ya. Supaya kalau punya langsung masuk meledak itu salon punya kaget dong supaya terbangunkan seperti itu. Jadi berdasarkan solusi yang ditawarkan temannya, kira-kira menurut pandangan Risma ini apa usaha yang mau dilakukan berdasarkan tadi? Tidur tepat waktu. Oke, tepat waktu. Buka media sosial Tidak membuka atau mengurangi. Nah, karena pasti tidak terbiasa ya, mengurangi. Bangun tepat waktu dengan cara apa tadi? menekan alarm. Nah, itu yang dilakukan. Tinggal bersama nenek. Kita mau telepon teman tak? Minta tolong sama Teman. oke, itu yang dilakukan ya. Nah, terus apa lagi?
Tapi Risma berangkat ke sekolah sama siapa? sendiri. Oh sendiri. Bawa motor, apalagi ada motornya. Nah, jadi bisa mandiri ya. Jadi secara kesimpulannya bahwa Risma harus mandiri. Ya, jangan kalau bisa dilakukan sendiri ya lakukan sendiri. Tapi kalau belum terbiasa ya bisa tadi minta tolong sama temannya atau sama neneknya ya. Oke. Oke ya. Oke, nanti dituliskan di lembar nanti yang saya kasih ya. Ya. Oke, masalah Risma ini sudah kita selesaikan, sudah dapat solusi ya, sudah ada yang dilakukan usaha yang dilakukan. Sekarang kita lanjut ke masalah selanjutnya. Kira-kira siapa lagi masalah yang mau kita bahas? Adel, kenapa masalah Adel? Ya, tadi nonton drakor. Apa? Oh, sering nonton drakor ya, anak milenial lah. Drama. Apa itu drakor? Drama. Oh, saya kira drama 11. Iya, Pak. Jadi, terus apa? Ada ya? Iya, Pak. Bisa. Sepakat ya? Iya, Pak. Oke. Ya, kita bahas lagi masalahnya Adel ya. Nah, Adel. Tadi masalahnya apa tadi Adel? Terlambat karena drakor. Akibatnya kenapa nonton drakor? Sampai jam berapa? Itu Pak, kalau pulang sekolah tidur siang Pak, terus sore Tidur siang, sore, pergi kursus. kursus. Iya, Pak. Apa kursus apa? Kursus bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Kalau ada Masya juga Allah. kalau ada juga tugasku bekerja juga di tempat kursus. Kalau ada tugas kita kerja juga Iya sekalian. bukan kursus. Nah, Memang boleh dibolehkan? bisa Pak. Oh bisa. Oke. Nah malamnya Pak itu kan kita nih kayak beban Oh tidak ada nih beban kan sudah Iya, dikerjain selesai tugasnya. tugasku ada kakak Pak, nah dia terus kau bilang aja tentang Oh ada kakak cewek atau cowok? Oh cewek. Oh sama-sama. Pecinta drakor ya. Si Runtu ya. Oh si Runtu Aduh. Terus Iya ada drakor terbaru ya nanti. orang terbaru. Oh yang ngajak ini kakaknya. Iya Pak. Kakaknya anak sekolah juga anak kuliahan. Iya Pak. Oh sudah kuliah. Oh iya. Terus Jadi kayak terpengalaman Pak. Jadi nanti sama Papa sampai jam 2. Jadi kakakku Pak kuliah online jadi dikit kan jadi kayak terlambat. Saya yang Iya. terlambat. Akhirnya tidur kemalaman. Iya Pak. Aku kayak sampai sekali nanti udah mata nonton drakor lupa mister alarm. Sekarang akhirnya telat bangun juga. Iya Pak. Telat bangunnya biasa jam berapa? Jam 6 lewat Pak. Jam 6. Iya. Nah, terus kan bisa terlambat kan jam 6 sih. Ya, bangun Pak Kak. Dia dikasih bangun Kakak sama orang tua aku sudah bilang ayo tunggu. Oh, akhirnya ke Nah, gitu. Ini kayak apa namanya itu bahasa undang-undang apa lagi namanya itu kalau malas bergerak? Ya mager. Malas bergerak sudah dibangunin nanti nih kan. Adel bangun, iya Pak, ya tidur. Tapi harinya lihat jam terburu-buru. Begitu ya? Sampai biasa apa? Telak ke WC nih. Buru-buru seperti itu ya. Jadi itu ya. Masih ada orang tuanya masih ada ya itu. Tapi sebenarnya kan orang tuanya sudah bangunin cuma anak Adel ini terkadang mager karena itu tadi efek apa itu kenapa kalau malas bergerak karena masih mengantuk karena kurang tidur nah, itu yang menyebabkan sebenarnya Adelia bawa motor sendiri ke sekolah. Bawa motor sendiri juga. Ini rata-rata bawa motor ya. Apalagi kalau kurang disiplin ini kalau begini. Apalagi cita-citanya semua kan tinggi semua. Jadi dokter, jadi guru, jadi desainer, arsitek. Mau dokter ya? Iya. Dokter, guru, arsitek. Untuk mencapai semua itu harus apa? Disiplin. Ya. Oke. Nah, berdasarkan tadi permasalahan atau akar penyebab masalah yang diungkapkan oleh Adelia, kira-kira nih apa tawaran nih solusi atau pendapat kalian masalah yang diungkapkan tadi Adelia? Oke, Mbak Putri. Sekarang kita kan drakor berepisode. Ya, berepisode ya. Tahu juga Putri nih.
episode. Jadi bisa dibagi satu episode satu hari. Jadi bisa tidur. Karena kan Misalkan jam berapa? karena kan durasi episode itu 1 jam. Oh, woi lebih tahu nih Mufli. Kayak pecinta dongkrak kerja Mufli. Bilang kan. Oh iya. Nah terus Dibagi nih, misalnya besok episode 2, bisa lagi lanjut dari satu episode satu hari. Ya seperti itu. memang aneh dia kalau nonton berapa episode? Semua bisa. Kayak 3 biasa Pak. 3 episode. Iya karena kayak nggak bisa tergantung Pak. Wah, silakan ya. Tidak mau penasaran, jadi harus tuntas. Ya, seperti itu. Oke, masih ada lagi? Oke. Ada menurut ketua yang berbilang itu karena kan begadang bisa kekurangan darah. Terus kalau bangun nanti tidak ada motor, tidak bangun mau pergi jadi biasa. Itu ya. Iya. Oke. Kalau saya saat sama saya pendapatku lebih awal tidurnya. Dan di saat bangun itu lebih baik kalau sudah dibangun kan berusaha juga. Jangan nanti lama-lama malah kelelaman. Itu namanya menunda-nunda. Nanda. Nah, ini nih, bagaimana pendapatnya Risma? Apa Risma? Sorry, ada ya. Iya Pak, insya Allah Apa yang mau dilakukan? melakukan semua sarannya kayak Dapat. satu beberapa kali lebih awal Ya. biasanya episode jadi kalau dibangun juga kayak misalkan juga mataku kayak ayo bangun jam berapa Iya. Oke. Jadi kan tujuannya apa tadi? Apa tujuannya? Apa yang mau diburu? Tepat waktu ke sekolah. Dari tujuan itu kalian menerjemahkan dalam tingkah laku. Nah, tingkah laku apa yang mau kalian lakukan tadi apa? Cepat tidur, mengurangi apa? episode Iya, dari 3 menjadi 1. Durasinya berapa jam itu? 1 jam sampai 1 jam sampai 1 jam setengah. Iya. Seperti itu ya. Oke, apa lagi? Sebelum tidur apa tadi? Menyetel halaman. Tapi percuma juga kalau disetel halaman kalau tidak berkering. Di setting memang. Jadi jangan lupa kalau bisa tadi apa sarannya? Ada teman jawa ingatkan. Penting itu, apalagi kalau ada mama atau ada keluarga di rumah itu bisa minta tolong. Apalagi kan berangkat sendiri juga ada di motornya. Jauh enggak jarak rumah dari sekolah? Dekat, apalagi dekat sih, waduh. Malu saya kalau yang jauh rumahnya datang lebih awal daripada kita yang dekat rumahnya, tapi lama datang, toh? Seperti itu. Itu ya. Jadi bagaimana bisa dilaksanakan? Bisa ya? Oke. Nah sekarang terakhir, Naris, Namiza, mau diselesaikan ini kira-kira apa tadi akar benang masalahnya? Kan tadi tinggal sama nenek ya? Iya. Memang orang tuanya di mana? Orang tuanya ya beda rumah lah, jauh. Maksudnya, saya kan maunya saya maunya di sini satu. Apa namanya, kebetulan neneknya ada dekat-dekat satu zona, maksudnya. Masuk zonasi. Sedangkan saya di Corowali, tinggalnya. Zonanya SMP 5. Iya, kan ada SMP di sana di dekat. Iya, tapi saya ya agak nggak mau ini masuk di sana. SMP 5. Terus Jadi terpaksa saya tinggal di rumah nenek supaya masuk zona. tinggal sama neneknya, tapi orang tidak tinggal sama orang tuanya ya. Enggak. Terus apa yang menyebabkan terlambat? Kenapa bisa? Karena nenek saya kan punya sawah. Ya. Otomatis kalau pagi dia harus ke sawah dulu. Pagi harus ke sawah dulu. Ke sawah Jam dulu. berapa ke sawah biasanya? Biasa itu jam 6 dia sudah ke sawah. So, berarti sudah sore subuh ya biasa ke Ya. sawah. Sudah ke sawah. Dia ternak itik apakah pokoknya di sawah. Di sawah itu ada apa? Ada Itiknya juga. Ya. Oh, ternak itik di sana. Ternak itik. Terus? Di sawah. Terus pulangnya itu biasa agak lambat. Karena kakek saya kebetulan sukanya di sana, jadi biasa agak lambat di situ. Jadi saya menunggu saya sampai dia datang. Oh, kira kalau ada anaknya sama yang tadi ini. Nah, biasa apa kalau nenek kan biasa terlupa juga. Tuh, maklum. Tapi Moisa ini cepat bangun atau tidak nih? Iya cepat banget. Cepat bangun. Oh sebenarnya
biasanya cepat bangun, cuma yang mengantar tadi yang lambat. Karena tadi apa? Neneknya ke sawah dulu. Oke. Tadi ada juga orang tuanya. Ada Cuma tadi apa tadi katanya? jauhnya tinggal maksudnya luar zona dia. Oh, maksudnya begini, orang tuanya, saya kan mau sekolah di SMP 1 ini, itu kan sudah sekolah. Cuma kan SMP 1 itu masuk zona. Kalau di rumahnya ini yang tinggal, di SMP 1 masuk zona. Iya. Tapi kalau di rumahnya mamanya, bapaknya, itu di luar zona kalau tinggal, makanya dia tinggal di rumahnya ini. Seperti itu alasan zona ya. Iya. Ya, sepertinya. Tapi kan sebenarnya kan saya kan cepat dibangun tuh dia. Cuma kan karena pengantarnya dia yang mau diingatkan seperti itu ya. Jadi melihat mendengar tadi masalah yang diungkapkan anak Nisa, kira-kira nih dari kalian apa yang mesti dilakukan oleh Nisa? Oke. Silakan. Bisa biasanya nenek tak pulang jam berapa dari sana? Biasanya dia pulang jam 7. Tapi kan sawah kotor, jadi dia dulu mandi, dia belum sempat makan, jadi dia makan dulu. So itu mandinya kan tua, jadi agak lambat gitu. Udah tua, jadi agak lambat jalannya mandinya apa. Jadi ya saya tunggu sampai dia selesai. Selesai itu setengah 8, jadi saya mau diantar. Saranku tanya nih nenek dulu bilang antar mama dulu sebentar supaya tidak terlambat, dia tidak jauh sekali juga. Pertanyaan lain? Ya, mungkin. Saranku tanya orang tua tak bisa diantar kayak karena kakek nenek itu juga berhalangan ini daripada terlambat sudah orang tua yang sadar Bisa ya. Orang tuanya kerja di mana? Kerja di apa namanya di Kantoran. Iya, bisa. Apalagi kalau PNS kan biasanya cepat berangkat ya. Jadi bisa juga minta tolong sama orang tuanya kalau memang neneknya misalkan lambat datang dari kebun, ya bisa minta tolong. Apalagi kan ada HP-nya misalnya, ada HP-nya, bapaknya juga ada HP-nya. Iya, masih bisa minta tolong ya. Kalau misalkan itu sarannya, Mufti. Tergantung nanti Nona bisa atau tidak jalankan atau ada solusi dari dari desa sendiri. Nah, selanjutnya dari sana. kalau kan misal dekat sekolah rumahnya, kalau tidak ada antar kan dekat jadi jalan kaki atau ojek kan biasanya ada ojek kan ya. Maksudnya kan tidak terlalu dekat juga, artinya kan berapa kilo kira-kira dari sini? 1 kilo lebih ya? 1 kilo lebih. Dari mana? Di mana Carwali? Di sini ya? Di mana rumahnya? Di Carwali ya? Oh, berarti di sini kan hanya 1 kilo lebih, berarti memang masuk zonasi ya. Tapi kalau mau jalan kaki itu wah keringatan ini. Tuh, kalau mau jalan kaki keringatan. Berarti kan bisa naik motor tidak? Berangkat ke sini kan diantar. Iya diantar. Sebelum dibelikan. Oh, Dari belikan. udah dibelikan motor. Ada motornya sebenarnya. Ada motornya cuman tidak dikasih izin sama neneknya. Nenek saya punya motor. Sedangkan keluarga saya belum dikasih. Maksudnya belum diberikan izin untuk pakai motor. Sudah diberikan izin tapi tidak dikasih motor. Dia dikasih motor. Oh, itu lebih karena ketakutannya mungkin ketakutannya rawan ya. Apalagi kan kalau di sekolah kita ini kan jalan poros ya. Nah, kira-kira nih menurut pandangan Muisa nih, apa sih yang mau dilakukan berdasarkan tadi usaha yang mau dilakukan berdasarkan tadi pandangan, atau ada Muisa sendiri punya solusi sendiri buat diri? Pandangan saya semua sarannya bagus. Pertama dari Adel, saya tanya dulu antar saya dulu baru ke sawah. Karena mungkin apalagi tadi neneknya mandi dulu ya. mandi dulu makan. Bisa setelah dari kebun langsung antar dulu, jangan mandi dulu. Kan Ya, cepat gitu. ada sebaji mungkin ya bagus. Dari ini telepon Mufli. tanya orang tuanya ya. Saya kurang tahu, saya tidak kepikiran. Udah Bisa kepikiran, ya. ternyata bisa telepon Ini orang kan tuanya. kita kan sudah tahu toh. Ya, Bisa saya tidak tolong. kepikiran bisa telepon orang tua aku dulu baru antar saya di sini. Baru saudari Rasma
Risma. Risma bisa telepon ojek atau ya ojek cari ojek Bisa berlangganan dengan ojek. berlangganan ojek. Bisa antar jemput seperti itu. Ya, kalau nenek saya tidak mau antar, kan kotor ke kota tidak boleh, jadi ojek lah dicari. Bisa juga kalau ada bestinya, bisa minta tolong sama bestinya dijemput apa ya. Kalau ada sahabatnya besti, kalau ada sahabat, kalau ada teman jalannya bisa minta tolong dijemput. Tapi kalau teman yang jemput juga terlambat, aduh, sama juga sama-sama. Artinya kan kok bisa lebih mandiri lagi. Oke, kan tujuannya tadi supaya tidak terlambat sekolah. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara itu kita lakukan. Sebenarnya kan misalkan cepat dibangun tua, kita yang antar yang lambat. Kan sudah ada solusi nih, ada tujuan yang dicapai. Nah sekarang nanti saya bagikan lagi ya lembar lembar itu. Kemarin di mana? Ada. Oke, bisa diberikan. Kira-kira apa yang mau ditambahkan? Bisa dituliskan di situ. Kira berdasarkan solusi tadi apa yang ditambahkan di situ, apa usaha yang dilakukan. Kalau misalkan ada yang mau dikurangi atau dicoret, silakan diganti yang lain. Seperti itu ya. Mufli juga kalau misalkan berdasarkan tadi evaluasi yang disampaikan, kalau ada yang mau ditambahkan bisa. Misalkan tadi apa usaha yang dilakukan, termasuk juga rewat dan hukumannya ya. Misalkan tidak dikasih motor, kalau saya terlambat tidak dikasih motor selama 1 minggu, atau disita HP-nya selama 5 hari. Kalau saya berhasil, maka saya pergi makan coto 5 mangkok. Pergi liburan, nah, seperti itu. Untuk uang pulsa saya dikurangi, untuk beli kuota saya dikurangi. Jadi mungkin tidak masih tetap di rumahnya temannya, tetapi sudah dikurangi waktunya ya. Sudah ingat waktu ya. Apalagi kan berdampak pada nilai. Mana sudah? Sudah pas. Kamu? Oke. Jadi tambahkan semua. Jadi sudah ya. Sekarang hukumannya dan hadiahnya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Misalkan nih apa yang mau, kalau Wesa, kalau dia masih terlambat apa mau Uang jajannya dikurangi. Apalagi waktu HP dikurangi. waktu penggunaan HP dikurangi. Tidak waktu HP, karena saya kebetulan punya HP dibatasi waktu. Oh, dibatasi. Terus apalagi hadiahnya? Hadiahnya Dibelikan motor. Nah, terus apa lagi? Masih ada nggak? jadi Uang jajan ditambahkan. Terus apa lagi? Nggak ada? Sudah. Oke. Kalau ada apa sih hadiah yang mau dikasih dirinya kalau berhasil? makanan favorit. Makan makanan favorit. Iya. Kalau apa lagi? Terus pergi jalan-jalan sama teman. Kemana rencananya kalau berhasil? Ke Jogja Pak. Wah, Jogja. Tapi pada saat libur ya. Iya. Kalau saat jam sekolah pasti tidak disingkat. Pasti ditanya dalam rangka apa Pak Jogja? Kalau libur, nanti libur kalau liburan. Hukumannya apa? Laptop ditangkap. Oh ya, disita ya karena sering main drakor. Apa lagi? Sama uang jajannya dikurangi. Uang jajannya dikurangi dari 1.000 menjadi 500. Berapa uang jajannya? Berapa uang jajannya? 20 dikurangi menjadi berapa? Kalau nanti kalau 10.000 ya, itu hilang lagi pulsa. Kalau Risma, apa nih hadiahnya kalau berhasil? Kalau berhasil Pak itu saatnya hiburan sama Keluarga ikut liburan, maksudnya memberi. Oh, ikut ke Malaysia, maksudnya pergi jalan-jalan di sana. Terus apa lagi hadiahnya? Oh, mau bisa dibelikan handphone baru, boleh terlambat ya. Apa lagi? Terus hukumannya? Tidak disingkat atau dikurangi penggunaan HP-nya. Tidak, karena malahnya memang sering main media sosial ya, main TikTok juga. Apalagi? Tidak ikut liburan.
uang jajannya juga dikurangi. Berapa uang jajannya? Biasa 50-30. Wah, banyak sekali 50. Wow, itu bisa dibelikan itu apa? Voucher ya, voucher kuota. Ya, tidak ada pembeli kuotanya nanti kalau masih terlambat ya, Risma ya. Nah, tidak bermedia sosial. Makanya itu sebagai hadiah dan dukungan sebagai apa? Sebagai komitmen, motivasi kita untuk melakukan perubahan. Kalau tidak ada itu, tidak ada yang mengikat kita. Hukumannya bukan dari saya, ya. Bukan juga dari orang tuanya, tapi kalian sendiri yang menentukan. Kalau ini apa sih yang di situ berdasarkan tadi? Karena sudah berhasil saya ini apa di situ? Kejadiannya apa? Melakukan kegiatan Refreshing. Nah, tentukan memang refreshingnya di mana karena berhasil kita tidak terlambat ini. Bali. Oh, Bali. Oh, kapan rencana liburan? Hari libur pi? Hari libur pi. Oke, apa lagi situ? Beli barang Di PPK. Tapi kalau misalnya nanti liburannya tidak jadi ke Bali, rencananya ke mana? Cari di tempat yang terdekat saja. Betul? Bisa juga di Bali Timur ke. Ya, oke. Apa lagi sih tadi? Yang ukurannya apa di situ? Hapus aplikasi ini kan tidak terlambat nih, ya kan? Apalagi buat jajan buat jajannya dikurangi. Tadi kurangi dong karena tidak terlambat nih, apalagi uang pembeli kota dia. maupun di kota. Itu kan motivasi kalian tidak. Artinya kan kalau ini selalu dilihat ini maka ini menjadi pengingat kita. Oh, kalau saya terlambat ini Pak, saya ini tidak ada keputusan, tetapi tidak ada kepatuhan di sekolah, Pak. Saya harus berubah ini. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Kira-kira apa sih pengalaman baru yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Ada? Oke. Pengalaman saya sadar kalau terlambat itu tidak baik, dan saya juga sedikit ringan karena ternyata ada teman-teman juga yang terlambat dan saya juga bisa berubah bersama-sama. Iya. Dan karena kalau berubah bersendiri itu mungkin sulit, jadi kalau ada teman makin ringan. Iya, terus apa lagi? Karena tidur cepat, saya lebih merasa fresh lah. Pas sudah tidak berulang lagi ya. Dan itu Pengalaman yang didapat kalau tidur di cepat tidak mager, terus ada kayak bisa dijaga misalnya lah kayak ada amanah lah. Iya. Juga saya nanti Kalau tadi ada hukuman ada. Nah, jadi kontrol itu. Kalau Risma apa nih? Sama aja. Jadi kalau kita tidur lebih awal juga kondisi tubuh sehat juga. Kalau tubuh tidak ada istirahatnya kan don't dia juga ya. Artinya datangkan penyakit juga. Gitu. Apalagi kan cita-cita kalian kan semua menjadi cita-citanya tinggi ya, jadi dokter, jadi guru, jadi biasanya kalau dokter terlambat menangani pesewa, nyawa taruhannya. Iya, bisa meninggal orang kalau lambat kita tangani, apalagi kalau guru juga kalau datang terlambat terus, bagaimana siswanya nanti? Nah, kan ada istilah di sini. Guru kencing berdiri, maka siswa kencing lari-lari. Iya tuh, kan menjadi contoh. Nah, kalau guru selalu terlambat, nah bisa jadi siswanya sering bolos karena itu mencontoh menjadi teladan kita semua ya. Nah, biasanya juga bagaimana kalau ada pesanan nanti pesanan baju nasi tek apa ini? Oh, bangunan. Iya. Kalau kurang perencanaan nanti bisa jadi tidak sesuai perencanaan desain kita. Bisa jadi kita ditutup sama itu ya. Iya, karena kita yang berapa seminya, berapa minyak kan. Semua kita butuh, itu namanya semua butuh kedisiplinan ya. Itu semua kedisiplinan. Butuh manajemen waktu yang baik. Kalau tidak punya manajemen waktu, tidak punya kedisiplinan, susah kita meraih kesuksesan. Kunci kesuksesan apa? Disiplin. Ya, itu yang disiplin. Ya, apalagi kalau jadi tentara tidak bisa mengikuti disiplin ya. Harus dokter begitu semua pekerjaan itu butuh namanya disiplin. Ya, seperti itu ya. Jadi sekalian
itu tadi sekedar refleksi dan bagaimana melakukan perubahan dari tujuannya tadi, bagaimana perilaku terlambat ini bisa diatasi dengan ditandai dengan tepat waktu datang ke sekolah. Jadi konseling kelompok ini akan berakhir. Jadi mudah-mudahan apa yang usaha yang tadi yang sudah rencanakan bisa kemudian diimplementasikan, bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua sekalian, bagaimana sudah bisa mendapatkan tujuannya di kegiatan kelompok ini dan sudah mengikuti secara aktif konseling kelompok ini, berpandangan dengan baik, memberikan solusi dengan baik. Mudah-mudahan saja bisa tercapai apa yang kita usahakan. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang bersedia? Oke, Nisa, silakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih, Nisa. Mudah-mudahan doa tadi kegiatan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga kesehatan selalu ya, jangan terlambat lagi ya. Oke, saya akhiri dengan Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.